Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Meka Utami dengan NIM 1836. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS pengelolaan kewirausahaan. Nah, untuk soal yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan usaha, di mana pengertian perencanaan usaha, fungsi perencanaan usaha, kegunaan karakteristik perencanaan bisnis, ruang lingkup, dan sistematika penyajian bisnis. Nah, di sini yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan usaha? Nah, untuk Isrik dan Peters itu mengatakan bahwa the business plan is a written document prepared by the entrepreneur that describe all the relevant external and internal element involvement in starting a new venture. Nah, ada yang mengatakan Robin dan Coulter, rencana bisnis itu merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang usaha bisnis opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada fungsi perencanaan usaha, di mana fungsinya itu untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Nah, sehingga nantinya itu bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan. Nah, untuk kegunaan perencanaan usaha itu yang pertama mendorong pelaku bisnis untuk berpikir ke arah yang masa depan. Nah, untuk selanjutnya menuntun dan mengarahkan posisi kompetensi atau persaingan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada karakteristik perencanaan bisnis. Itu penyusunan dalam perencanaan bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masing-masing bisnis secara individual. Nah, yang terakhir itu ada sistematika penyajian bisnis. Nah, untuk sistematika penyajian bisnis ini itu terdapat 6 contoh sistematika penyusunan dan penjelasan bisnis plan. Yang pertama itu ada cover. Cover ini minimal berisi judul yang mempunyai nilai jual, semisal lezatnya topping rupiah martabak mini. Nah, untuk yang selanjutnya eksekutif summary. Nah, ini itu yang dimaksud dengan ringkasan eksekutif. Itu adalah bagian dari rencana bisnis yang biasanya ditempatkan di depan yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci pada bagian selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada marketing plan. Untuk marketing plan ini dalam aspek manajemen pemasaran itu terdapat dua hal penting yang harus dibahas. Ada mengenai gambaran umum pasar yang bisa dianalisa dengan pendekatan STP, seperti segmen pasar, target pasar itu merupakan sasaran khusus bagi konsumen potensial dari usaha Anda. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada production plan. Nah, untuk selanjutnya financial projection. Nah, pada bagian proyeksi keuangan ini itu dijelaskan tentang kebutuhan permodalan atau keuangan, jumlah modal yang dibutuhkan, dan penjelasan secara singkat penggunaan modal yang Anda gunakan. Nah, untuk selanjutnya ada business plan conclusion. Nah, pada bagian ini akan dibuatkan konklusi dengan acuan pada pertanyaan mengapa bisnis Anda harus tetap dijalankan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, untuk yang selanjutnya itu suruh menjelaskan apa yang Anda lakukan dalam pemilihan ide perencanaan usaha. Nah, untuk hal yang pertama dalam memilih ide untuk perencanaan bisnis itu yaitu peluang pasar. Nah, mengapa? Karena suatu produk yang nantinya akan dihasilkan dari bisnis itu akan diterjunkan kepada konsumen. Dalam hal ini itu masyarakat.
Nah, sehingga perlu adanya tingkat inisiatif yang tinggi mengenai peluang pasar yang nantinya akan memperlancar jalannya suatu bisnis. Nah, untuk peluang pasar ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu produk tertentu yang nantinya pembisnis itu akan lebih berpikir secara kritis mengenai ide yang akan dituangkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini analisis situasi pasar. Ada ide, model perencanaan bisnis untuk di mana di sini berpacu pada bisnis pendidikan. Nah, untuk konsep pemasaran sekolah dalam konteks pendidikan, Macali dan Hidayat itu menyatakan bahwa pemasaran sekolah itu merupakan sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan. Untuk strategi pemasarannya, apabila dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka strategi pemasaran itu merupakan pedoman yang berisi program-program strategis yang tersusun secara sistematis bagi seluruh personil lembaga pendidikan selama proses pendidikan itu berlangsung. Nah, untuk langkah-langkah strategi pemasaran yang dapat dilakukan sekolah itu ada identifikasi pasar, segmentasi pasar dan position, diferensial produk, komunikasi pemasaran, pelayanan sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk model perencanaan bisnis, marketing mix jasa pendidikan. Nah, untuk model perencanaan bisnis ini merupakan perpaduan elemen-elemen yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan yang digunakan sebagai suatu strategi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk produk jasa pendidikan, di mana memuaskan keinginan masyarakat sebagai pelanggan jasa pendidikan. Nah, ini pemasar itu perlu memahami beberapa tingkatan produk. Yang pertama ada harga jasa pendidikan, ada lokasi atau tempat dan saluran distribusi jasa pendidikan, ada promosi jasa pendidikan, ada sumber daya manusia jasa pendidikan, ada bukti fisik jasa pendidikan, ada proses jasa pendidikan. Nah, untuk soal yang selanjutnya nomor 4 itu suruh menjelaskan wirausaha bidang pendidikan jenis dan tantangan di zaman digital. Untuk wirausaha dalam bidang pendidikan itu dibagi menjadi 2, ada jenis usaha dalam pendidikan dan ada tantangan di zaman digital. Nah, di mana untuk jenis usaha dalam bidang pendidikan itu ada bimbingan belajar atau les. Nah, jenis bisnis ini itu merupakan jenis bisnis dengan kebutuhan modal yang relatif kecil. Nah, untuk modal yang dibutuhkan hanya pengetahuan, waktu, kendaraan, alat tulis, dan juga tenaga. Nah, untuk yang selanjutnya ada kursus bahasa asing. Nah, di mana kemampuan untuk berbahasa asing ini merupakan nilai plus untuk melamar pekerjaan. Setidaknya mempunyai kemampuan untuk dapat berbahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada les privat. Usaha ini mudah untuk dilakukan dan tidak butuh modal besar, bahkan tanpa modal sama sekalipun itu tetap bisa membuka bisnis ini. Tinggal menentukan target yang akan Anda sasar seperti itu, seperti anak TK, SD, SMP maupun SMA, dan masih banyak jenis usaha dalam bidang pendidikan yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tantangan di zaman era digital ini. Peluang dan tantangan di era digital itu umumnya mencakup semua bidang wirausaha, bukan hanya wirausaha di bidang pendidikan saja, tetapi hampir keseluruhan usaha itu memiliki peluang dan tantangan yang sama di era digital ini. Nah, ini di antaranya itu saya menyebutkan 2, transformasi digital, teknologi yang semakin canggih dan berubah-ubah setiap saat. Yang kedua itu ada sumber daya manusia dan masyarakat yang senantiasa itu juga berubah. Nah, di mana selera keinginan dan kebutuhan masyarakat itu pasti berubah-ubah.
Nah, serta sumber daya yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dan profesional. Nah, untuk yang selanjutnya, nomor 5 itu syarat rencana mendirikan usaha dalam bidang pendidikan. Nah, di sini ada hukum dan perizinan. Yang pertama, untuk itu tentukan terlebih dahulu bentuk usahanya apa. Yang kedua, sebagai contoh, di sini akan membentuk PT untuk bimbingan belajar, maka yang akan dibutuhkan pasti adalah surat keterangan domisili usaha, NPWP badan, dan tanda daftar perusahaan. Nah, di sini terdapat persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan. Yang pertama, identitas pendiri satuan LPNF yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk, akte pendirian badan hukum dan surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada susunan serta rincian tugas dari masing-masing pengurus, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ada surat keterangan domisili dari kelurahan. Jika berbentuk badan hukum, Anda juga bisa melampirkan nomor pokok wajib pajak NPWP-nya. Nah, itu ada keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat yang akan menjadi tempat pembelajaran, dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan, ada juga dokumen terkait antara lain seperti fotokopi ijazah pimpinan yang sudah dilegalisasi. Nah, untuk yang selanjutnya, nah di sini ada paksa pasar dan konsep usaha. Pemilihan pangsa pasar dan konsep usaha ini juga perlu difikirkan sebelum bisnis itu berdiri. Nah, untuk jasa penyediaan jasa perlengkapan alat tulis juga memerlukan pangsa pasar dan konsep usaha dalam pelaksanaannya. Nah, tujuannya itu sama, tetapi agar lebih fokus dan dapat membangun strategi yang tepat untuk penjualan produk nantinya. Nah, ini ada pemasaran dan periklanan. Nah, di sini promosi yang dilakukan itu bertujuan untuk agar peluang orang lain itu mengetahui usaha yang sedang kita jalankan lebih tinggi daripada harus menunggu konsumen tahu dengan sendirinya. Iklan ini tidak harus menggunakan modal yang besar seperti yang dilakukan dengan pemasangan iklan di televisi. Nah, untuk yang selanjutnya, yang nomor 6. Nomor 6 ini suruh membuat usaha bimbingan belajar dengan model kanvas dan penganggaran RAB-nya. Nah, di sini saya menggunakan usaha bimbingan belajar online. Seperti di sini untuk model kanvas sendiri, untuk partnernya itu penyedia uang digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Google sebagai penyedianya. Nah, untuk key activitiesnya itu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk aplikasi dalam Play Store ataupun App Store. Nah, diadakan maintenance secara berkala seperti membutuhkan koneksi internet. Jadi karena belajarnya ini secara online. Nah, untuk key resource-nya itu bagian offline seperti programmer, visual designer, marketing division, atau yang lainnya. Untuk value proposition itu memberikan kemudahan bagi pelanggan, waktu pelaksanaan bimbingan belajar yang menyesuaikan, pelangganan akan terbatas dalam mempelajari materi yang belum dipahami, bimbingan belajar online itu sangat terjangkau. Customer relationship itu meminta ulasan pada para pelanggan setelah menggunakan bimbingan belajar online. Customer segment itu seluruh kalangan pelajar dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga jenjang pendidikan tinggi atau SMA seperti itu. Nah, untuk channelnya itu ada media sosial, promosi, iklan online, dan nanti akan diadakan diskon. Nah, untuk cost structure-nya itu biaya pemasaran, biaya mendaftar aplikasi, biaya gaji, dan admin. Untuk revenue streams itu biaya pendaftaran bimbingan belajar yang dipilih oleh
pelanggan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini menjelaskan mengenai RAP. Untuk modal awalnya itu ada kipas angin, sewa ruko, perawatan aplikasi, pendaftaran aplikasi, meja kerja, kursi kerja, pembuatan aplikasi atau softwarenya, itu renovasi. Modal awalnya itu sebesar Rp50.750.000. Nah, untuk biaya pendukungnya itu ada biaya untuk pendukungnya itu ada biaya kelengkapan, biaya operasional, dan juga biaya pemasaran. Nah, untuk biaya kelengkapan ini ada alat tulis dan juga laptop, totalnya sebesar Rp21.200.000. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada biaya operasional. Di sini ada listrik, wifi, ada honorer pengajar, dan honorer admin. Nah, untuk total biayanya itu ada Rp5.900.000, dan untuk biaya pemasaran itu ada iklan online dan spanduk, di mana untuk total biayanya itu Rp900.000. Nah, untuk yang selanjutnya total pengeluaran biaya pendukung. Nah, di sini untuk total pengeluaran biaya pendukungnya itu biaya kelengkapan ditambah biaya operasional ditambah biaya pemasaran itu sebesar Rp28.000.000. Nah, untuk sumber modal itu akan didapatkan dari meminjam di bank sebesar 80 juta dengan jaminan surat tertentu yang akan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun. Nah, hasil usahanya di sini pendaftarannya Rp500.000, jumlah siswanya 30, sehingga totalnya 15 juta. Untuk SPP per bulannya itu Rp320.000, untuk siswanya 30, maka jumlah totalnya Rp9.600.000. Nah, untuk jumlah hasil usaha jumlah totalnya itu Rp24.600.000. Untuk yang selanjutnya soal nomor 7 itu dalam membangun bisnis TK dan sekolah dasar, suruh menjelaskan ide bisnis yang bisa dilakukan untuk menghasilkan penghasilan Anda yang bersifat harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Nah, untuk ide bisnis TK dan SD hariannya itu ada snack atau jajan sehat yang akan menjadi bisnis yang memiliki prospek tinggi di SD maupun TK. Karena setiap hari itu anak-anak akan memanfaatkan jam istirahatnya untuk hal tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ide bisnis TK dan SD bulanan. Itu jual alat ekstrakurikuler seperti pada gambar di samping. Itu ada alat bulu tangkis. Itu menjadi ide bisnis bulanan yang bagus. Selain di stok untuk internal, bisa juga keluar, bisa juga dijual untuk keluar seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tahunan. Nah, untuk tahunan ini bisa seragam seperti yang ada di gambar, dan perangkat sekolah lainnya seperti tas, topi, dasi, dan lainnya itu akan menjadi bisnis tahunan yang bagus. Untuk yang selanjutnya soal yang nomor 8 itu suruh menjelaskan syarat mendirikan PAUD sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di sini persyaratannya itu ada persyaratan administratif, persyaratan teknis. Yang pertama, persyaratan administratif itu ada fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa, dan susunan pengurus dan rincian tugas. Untuk persyaratan teknisnya itu ada hasil penilaian kelayakan, dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah, dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggara KP, TP, atau SPS yang sah atas nama pendiri.
Nah, di mana dalam hal pendiri adalah badan hukum wajib melampirkan fotokopi akte notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan. Data mengenai perikanan pembiayaan untuk kelangsungan KP, TP, SPS paling sedikit itu 1 tahun pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada rencana pencapaian standar penyelenggaraan KP atau TPA atau SPS paling lama 5 tahun. Di mana standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada langkah membangun bimbingan belajar secara online. Untuk langkah membangun bimbingan belajar secara online itu ada melakukan riset pasar. Nah, di mana untuk melakukan riset pasar ini bimbingan belajar online itu lebih difokuskan untuk mencari tahu mata pelajaran apa yang dikuasainya, serta mata pelajaran yang masih sering menjadi kesulitan bagi para siswa. Nah, untuk yang selanjutnya itu memiliki website resmi perusahaan. Nah, apabila Anda masih belum memiliki modal yang banyak untuk mengembangkan sebuah aplikasi belajar khusus, maka Anda bisa memulai dengan membuat website terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada promosi online. Nah, berhubung dengan jenis bimbingan belajar yang Anda dirikan adalah bimbingan belajar online, maka sistem promosi juga dapat menjadi lebih mudah. Anda bisa membuat akun media sosial khusus untuk mempromosikan usaha yang Anda buat, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran. Nah, untuk langkah ini dalam penyusunan usaha bimbingan belajar online ini sangatlah murah dengan menyiapkan materi pengajar siap jadi. Materi atau modul pembelajaran selalu menjadi fasilitas yang akan didapat oleh setiap siswa dalam bimbingan belajar. Untuk yang selanjutnya itu ada rekrutmen guru profesional. Nah, untuk guru profesional ini dalam membangun bisnis online bimbingan belajar itu dengan menyiapkan tenaga pengajar yang berkualitas serta sistem pembayaran yang mudah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada merancang sistem pembayaran online. Nah, untuk soal yang terakhir itu mendirikan sekolah dan membagi visi Anda pada dunia mengenai pendidikan bisa menjadi pilihan karir yang memuaskan. Itu suruh menjelaskan langkah untuk mendirikan sekolah SD. Yang pertama itu ada persyaratan administratif dan non-administratif. Untuk yang kedua, langkah-langkahnya itu untuk berkas-berkasnya itu ada surat-surat penting. Nah, untuk selanjutnya langkah-langkahnya itu yang pertama, badan penyelenggara itu mengajukan permohonan izin pendiri Satuan Pendidikan Dasar kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan. Yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan menugaskan kepada tim penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya, tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf B itu merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan bagaimana dimaksud dalam butir A. Nah, untuk yang selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin pendirian satuan pendidikan. Yang selanjutnya, izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf E berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi. Nah, tata cara pemberian izin pendirian berubah dan penutupan satuan pendidikan dasar secara teknis akan diatur tersendiri dalam standar operasional prosedur SOP. Nah, ini berdasarkan peraturan Bupati Banyuwangi nomor 20 tahun 2016. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UTS pengelolaan kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih.